Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Muna Azharidisa dalam program Kominfo Distro. Pemirsa, kita ke informasi pertama. Presiden Joko Widodo menargetkan Bandar Udara Ibu Kota Nusantara bisa digunakan pada Juni 2024 dan dapat beroperasi penuh pada Desember 2024. Hal ini disampaikan Presiden Jokowi saat melakukan groundbreaking Bandara IKN di sela kunjungan kerja hari kedua di Provinsi Kalimantan Timur. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menargetkan Bandar Udara Ibu Kota Nusantara beroperasi penuh pada 2024 usai peletakan batu pertama pembangunan Bandara IKN secara resmi yang dilakukan pada hari ini. Presiden menjelaskan bahwa pembangunan Bandara IKN ditargetkan selesai dan sudah dapat digunakan pada Juni 2024, namun resmi operasional pada Desember 2024. Menurut Presiden, kehadiran Bandara IKN sangat penting seiring dengan padatnya kegiatan dan mobilitas orang, begitu juga barang dari dan menuju IKN. Bandara IKN dibangun khusus untuk mendukung pelayanan kegiatan pemerintah di IKN dan mendukung konektivitas di IKN. Dengan total luas 347 hektar dan runway sepanjang 3.000 x 45 meter, Bandara IKN dapat melayani pesawat berbadan lebar. Kepala negara juga menyebutkan, Bandara IKN dilengkapi terminal seluas 7.530 meter persegi, sehingga penumpang dapat dilayani dengan nyaman dan baik. Saya yakin Bandara IKN ini akan meningkatkan daya saing IKN, competitiveness, mendorong pertumbuhan ekonomi dan mendorong pengembangan potensi di daerah dan mengakselerasi pembangunan IKN yang sedang kita proses. Presiden Joko Widodo meresmikan proyek investor swasta Mayapada Hospital Nusantara di Ibu Kota Negara Nusantara, Kalimantan Timur. Presiden berharap rumah sakit tersebut dapat beroperasi semester kedua tahun 2024 mendatang. Presiden Joko Widodo melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking Rumah Sakit Mayapada Hospital Nusantara di IKN Nusantara di Kalimantan Timur, Rabu 1 November 2023. Dalam sambutannya, Presiden mengapresiasi konsep rumah sakit yang mengusung tema Rumah Sakit Hijau atau Green Hospital di Indonesia, di mana efisiensi dan konservasi energi akan menjadi hal utama yang dikedepankan rumah sakit tersebut. Mayapada Hospital Nusantara juga mendukung rencana pembangunan IKN yang mengusung konsep Kota Hijau Forest City. Menjadi konsep pembangunan yang diklaim pertama kali pada ibu kota sebuah negara di seluruh dunia. 20% dari total luasan lahan akan dimanfaatkan sebagai area hijau, dilengkapi dengan healing garden dengan sistem kelola taman untuk membantu percepatan kesembuhan pasien. Jadi kalau pasien sakit di sini, lihat ke kanan hijau, lihat ke kiri hijau, ke depan hijau, keluar dari ruangan juga hijau, cepat sembuhnya. Rumah Sakit Besutan Mayapada Group ini adalah rumah sakit kedua yang dibangun di Nusantara, dan Presiden berharap kehadiran rumah sakit modern seperti Mayapada dapat menjadi contoh rumah sakit yang ramah lingkungan dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dan efisiensi pemakaian energi dan air, memaksimalkan cahaya matahari, membangun sistem daur ulang air limbah yang baik, serta menyediakan kolam resapan air hujan. Presiden pun meminta agar target pembangunan yang direncanakan selesai di semester 2 tahun 2024 dapat tercapai. Dan pembangunan agar segera dilaksanakan, jangan groundbreaking nanti berhenti, groundbreaking besok tetap terus kerja, itu yang saya harapkan. Dan kita harapkan nanti semester kedua tahun 2024 siap beroperasi dan memberikan pelayanan kepada ibu dan anak, penanganan gawat daruratan jantung, stroke, emergensi, dan ortopedik. Masih dalam rangka kunjungan kerja Presiden ke Kalimantan Timur, Presiden melakukan peninjauan progres pembangunan jalan tol yang akan menghubungkan Balikpapan ke kawasan IKN Nusantara. Hingga saat ini progres pembangunan jalan tol IKN telah mencapai hampir 55% dan diharapkan dapat beroperasi pada bulan Juni 2024 mendatang.
Presiden Joko Widodo dalam rangkaian kunjungannya ke IKN Nusantara Kalimantan Timur pada Rabu 1 November 2023 melakukan peninjauan progres pembangunan jalan tol yang akan menghubungkan Balikpapan ke kawasan IKN Nusantara. Presiden menyebutkan pembangunan jalan tol ini akan memangkas waktu tempuh menjadi lebih singkat, yakni jika sebelumnya dari Balikpapan menuju kawasan IKN Nusantara memerlukan waktu sekitar 2 jam 15 menit, dengan adanya tol ini maka hanya membutuhkan waktu tempuh 50 menit saja dengan jarak 57 km yang tentunya dapat mempercepat mobilitas orang dan barang. Jalan tol ini diharapkan dapat beroperasi pada bulan Juni 2024 mendatang. Hingga saat ini progres pembangunan IKN telah mencapai hampir 55%. Tak hanya dari segi infrastruktur jalan, pemerintah juga telah menyiapkan 60.000 pohon untuk jalan tol tersebut untuk mendukung konsep Green City. Kalau biasanya kita kan lewatnya kan tol Balikpapan Samarinda, kemudian memutar masuk ke Sepaku, kemudian masuk ke Nusantara. Itu butuh waktu 2 jam 15 menit kira-kira. Nah, sekarang dibangun tol ini langsung dari Balikpapan menuju ke Nusantara. Itu hanya memakan waktu kira-kira 50 menit. Jaraknya 57 kilo. Sehingga ini akan mempercepat mobilitas orang dan barang nantinya ke Nusantara. Kita ke informasi berikutnya pemirsa, Kementerian PUPR menggelar puncak acara Konstruksi Indonesia 2023 yang digelar pada tanggal 1 hingga 3 November 2023. Kegiatan ini diselenggarakan untuk mengapresiasi seluruh masyarakat jasa konstruksi yang telah memberikan kontribusi aktif dalam pembangunan infrastruktur nasional. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Bina Konstruksi menggelar puncak acara Konstruksi Indonesia 2023 dengan tema akselerasi transformasi digital sektor konstruksi untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur berkelanjutan di G-Expo Kemayoran, Jakarta pada tanggal 1 hingga 3 November 2023. Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Rahman Arif mengatakan, Konstruksi Indonesia 2023 merupakan acara yang diselenggarakan untuk mengapresiasi seluruh masyarakat jasa konstruksi yang telah memberikan kontribusi dalam membangun infrastruktur nasional. Kegiatan ini sekaligus menjadi wadah untuk pertukaran informasi antara supply and demand sebagai media kolaborasi antara pemerintah dengan stakeholder bidang konstruksi, baik dari dalam negeri maupun mancanegara. Dengan tujuan untuk beradaptasi dengan berbagai tantangan serta pengembangan transformasi digital dan teknologi, serta mendorong peluang investasi di sektor jasa konstruksi. Acara hari ini merupakan puncak dari serangkaian kegiatan Konstruksi Indonesia 2023 yang telah dimulai sejak bulan Mei tahun 2023. Konstruksi Indonesia 2023 merupakan bentuk ajang perayaan dan penghargaan bagi masyarakat jasa konstruksi atas kontribusi positif dan aktifnya dalam mendukung pembangunan infrastruktur nasional. Acara ini juga merupakan momen untuk mengapresiasi upaya dan semangat seluruh pemangku kepentingan dalam memajukan industri konstruksi ini. Pada kesempatan yang sama, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto saat membuka acara mengatakan, saat ini industri konstruksi tengah dalam situasi yang sulit dan penuh tantangan. Dalam hal ini, harga bahan-bahan konstruksi dan pembebasan lahan tengah mengalami lonjakan lantaran gejolak kondisi geopolitik global. Mengingat industri konstruksi memiliki kontribusi besar dalam perekonomian Indonesia, maka perlunya dukungan penyediaan sumber daya lokal yang mumpuni serta mampu memperhitungkan kerentanan terhadap bencana maupun kesejahteraan masyarakat sekitar terkait infrastruktur, salah satunya melalui kegiatan Konstruksi Indonesia tahun 2023. Bapak Presiden selalu berharap bahwa infrastruktur yang masif dan merata menjadi modal Indonesia agar Indonesia bisa bebas dari negara berpendapatan menengah. Sekaligus sektor konstruksi ini memberikan multiplier effect kepada pertumbuhan ekonomi maupun lapangan pekerjaan. Sektor konstruksi di triwulan yang lalu mampu tumbuh sekitar 5,23% secara year on year dan berkontribusi terhadap 9,43% daripada PDB.
Adapun agenda utama yang akan digelar melalui kegiatan Konstruksi Indonesia 2023 meliputi National Call for Paper and Konferensi, pameran dan penghargaan konstruksi, kompetisi konstruksi, bedah buku Konstruksi Indonesia 2023, dan ACPE Forum. Masyarakat umum juga dapat menikmati coaching klinik dan PUPR klinik yang akan diberikan banyak informasi penting dan layanan bermanfaat untuk badan usaha maupun individu yang berkelanjutan dan inklusif. Pemirsa, usai jeda pariwara, kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.